Widih guys, ada oknum Habib jualan agama dengan membuat makam palsu. Nah, ini gue tahu dari channelnya Guru Gembul ya, dan Guru Gembul di videonya itu minta klarifikasi dari Habib Lutfi tentang hal ini. Wow, Habib Lutfi. By the way, gue dulu tuh juga cukup kagum sih sama Habib Lutfi ya, dan beliau itu juga salah satu yang membuat gue kenapa membaca sholawat setiap hari ya, sholawat Nabi setiap hari. Tapi bukan itu yang ingin gue bahas. Nah, yang pengen gue bahas ini tentang channelnya Guru Gembul nih, yang minta klarifikasi dari Habib Lutfi, karena ada oknum Habib yang jualan agama dengan memalsukan ataupun membuat makam palsu. Wih, mungkin kita coba langsung react aja ya. Ya, ini ya, Gembul Short ya. Oh, ini channel keduanya mungkin ya. Habib ini jualan agama dengan membuat makam palsu. Wis. Gasken. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya kemudian membaca sebuah karya ilmiah yang membuat saya menohok kaget gitu. Jadi karya ilmiah itu isinya adalah prospek bisnis ziarah makam Wali Songo gitu. Maaf. Oh, prospek bisnis ziarah makam Wali Songo. Oh, ini gua sering juga nih dengar banyak sih oknum-oknum yang mengatasnamakan agama untuk sebuah bisnis makam-makam wali ya, yang dimana orang itu kalau misalnya mau berkunjung ke makam tersebut ya harus bayar. Nah, ini ngeri ya. Lanjut. Dan di situ ada sebuah data yang juga membuat saya kaget bahwa ziarah Wali Songo itu adalah salah satu ziarah paling profit di Indonesia kalau memang kita mau berkecimpung di sana. Kenapa? Karena setiap tahunnya ada 12 juta orang yang melakukan ziarah ke makam para Wali Songo. Jadi muter ke makam wali ini, wali ini, wali ini, wali ini dan sebagainya gitu. Jadi si penulis karya ilmiah itu berpikir seandainya 12 juta orang yang datang ke makam Wali Songo itu kemudian kita kasih layanan catering atau kita kasih layanan apa, maka itu adalah prospek bisnis yang sangat luar biasa. Bayangkan 12 juta orang itu datanya tahun 2014 ya. 12 juta orang itu artinya bahkan lebih banyak daripada pengunjung di Bali setiap tahun gitu. Jadi makam para wali itu ternyata jauh lebih dihargai oleh orang-orang di Indonesia. Wow. Nah, buat lu yang nganggur mungkin ya sekarang ini, mungkin ini adalah ya prospek bisnis yang sangat bagus guys. Mengatasnamakan agama untuk kepentingan pribadi, untuk keuntungan pribadi, untuk mengenyangkan perutnya pribadi secara pribadi. Nah, ini profit banget, anjay. Ya kenapa gue bilang sangat profit dan mungkin masih sangat bagus untuk dicoba? Karena banyak orang yang, ya gue mohon maaf ya, banyak orang yang, apa ya, yang tidak mengasah akalnya. Ya, akal sehatnya tuh nggak diasah. Jadi mereka tuh cuman bisanya marah-marah, emosi, tanpa melihat konteks obrolan. Ya, bisanya cuma marah-marah, giliran kalah depan emosi, sedikit-sedikit, wow, hukum mati, woi, gantung, penista. Banyak banget. Mereka itu, aduh, kacau nih. Yang gue sangat miris tuh adalah, ya, mereka sangat mudah untuk dibodoh-bodohi. Ya, maaf sebelumnya gue agak kasar. Jadi, kalau lu yang punya punya ilmu tinggi tentang agama, tentang ini, nah, masih banyak di Indonesia orang yang bisa lu kadal-kadali. Seperti halnya ini, mengatasnamakan agama, ya, dengan membuat makam palsu, dan terjadilah bisnis di sana. Ya karena menurut gua, oknum Habib ini pintar. Dia memanfaatkan kebodohan orang-orang. Oke, lanjut. Mungkinkah, ini mah pertanyaan ya, mungkinkah propaganda para Habib itu lebih mulia dari Wali Songo atau bahwa dia penyebar agama Islam dengan berbagai karomahnya, dengan berbagai kesaktiannya itu sebenarnya adalah untuk mengejar target bisnis ini? Mungkinkah seperti itu? Sebab kalau dalam ajaran agama Islam, karomah-karomah seperti itu tuh tidak beradab untuk disampaikan kepada orang gitu. Gue sepakat. Apa ya? Gue bukannya tidak percaya tentang hal-hal gaib, tentang karoma, tentang apa ya,
ilmu-ilmu yang melawan hukum logika ya, itu menurut gue nggak layak untuk disampaikan ya, karena ya kalau misalnya yang menyampaikan hal tersebut itu adalah memang orang yang punya karomah dan dia bisa membuktikan hal tersebut. Nah, tapi kebanyakan orang-orang yang apa ya, yang belagu ya, membawa karomah-karomah tapi dia sendiri nggak bisa, dan dia sendiri nggak bisa kasih buktinya karomah apa yang dia iniin. Yang bisa dia buktiin hanyalah dengan katanya, kata guru saya, kata guru saya. Bukti realnya itu nggak ada. Ya hal-hal seperti itu nggak usah disampaikan ke publik ya, karena itu mengarah ke khurafat. Jadi misalkan wali ini, karomahnya ini, tingkatannya ini dan sebagainya, itu benar-benar tidak beradab gitu untuk disampaikan. Karena apa? Karena kalaupun wali itu ada, dia tidak mengaku, dan kalaupun dia mengaku bahwa dirinya misalkan wali, maka kewaliannya hilang pada waktu itu juga. Sepakat. Jadi nggak mungkin saya adalah wali yang paling kutub yang di antara wali yang lain. Nggak mungkin ada yang seperti itu dalam ajaran agama Islam itu. Jadi ini adalah sesuatu yang mengherankan. Makanya ada sebuah kesimpulan yang lain atau kemungkinan yang lain atau pertanyaan yang lain. Apakah ini gara-gara bisnis? Dan kalau memang ini adalah gara-gara bisnis, mari kita simak ada beberapa indikasi kuat. Silakan dikonfirmasi, saya tidak mengklaim, saya tidak mengambil kesimpulan, silakan dikonfirmasi. Di Jakarta Selatan itu adalah sebuah makam Habib Kuncung. Ribuan orang datang setiap tahun ke makam itu karena dianggap keramat. Bahkan ada orang yang sampai datang ke sana dan mengatakan, ya kami kan orang yang tidak suci, banyak dosa. Tapi kalau misalkan Habib ini, itu kan derajatnya sudah dekat dengan Allah, tidak ada satupun dosa yang menempel pada dirinya. Jadi kami berdoa atas perantaraan beliau, kan mengatakan seperti itu. Yang luar biasanya adalah bahwa tidak pernah ada biografi tentang Habib Kuncung, baik biografi yang dituliskan oleh orang lain maupun autobiografi yang ditulis oleh dirinya sendiri. By the way, kenapa gue ketawa ya? Karena ya seperti apa kata Guru Gembul tadi ya, bahwasanya biografi ataupun tentang kisah adanya Habib Kuncung ini ya, Habib siapa tadi? Itu tuh nggak ada ya. Data ininya tuh nggak ada. Tapi mereka bisa percaya dengan makam tersebut ya. Dan di sini gue nggak habis pikir sama mereka ya. Mereka minta doa kepada Habib Kuncung ya, Habib Kuncung. Itu orang yang sudah mati ya, orang yang sudah meninggal. Jujur itu nggak masuk ke logika gue ya. Karena apa? Gue tuh baca Al-Quran ya. Di Al-Quran bahwasanya tertulis Allah itu maha dekat dengan kita ya. Bahkan lebih dekat dari ulat leher kita, guys. Kenapa kita harus minta doa sama kuburan? Ya. Kenapa nggak langsung aja? By the way, di sini ini agak miss ya. Kalau misal ke orang yang hidup ya, orang yang masih hidup ya, orang soleh yang masih hidup, itu bisa-bisa aja karena Umar bin Khattab melakukan itu dulu. Ya, itu atas perintah Nabi juga ya. Disuruh nemuin Uwais Al-Qarni untuk didoakan. Itu Uwais Al-Qarni itu masih hidup. Itu boleh dan sah, ada dalilnya. Kalau minta ke kuburan, minta ke orang yang mati, di mana dalilnya? Dalilnya nggak ada, minta sama orang mati. Dan orang mati itu juga secara logika itu nggak bisa. Nggak bisa dengar apa doa lu. Lu jangan menyekutukan Tuhan, ya. Tuhan sudah menjelaskan di Al-Quran bahwasanya Tuhan tuh lebih dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi, urat leher lu ya. Minta aja langsung ke Tuhan. Tuhan maha pendengar, maha dekat dengan hambanya. Kenapa nggak langsung aja? Kacau, logika, aduh. Makanya akal tuh diasah ya. Biar nggak dibodoh-bodohin. Kalau lu baca Al-Quran, lu pasti tahu banyak banget ahli kitab yang membodoh-bodohi umat. Ya, mengutak-ngatik ayat-ayat di kitab-kitab sebelumnya untuk apa? Untuk keuntungan pribadi. Banyak banget. Makanya baca Al-Quran biar lu tuh tahu. Jadi biar lu tuh bisa bisa hati-hati. Ya. Akalnya tuh diasah.
Ya, akal logikanya tuh diasah dengan sering-sering baca. Ini banyak banget gue nemuin orang-orang yang belaga sok paling benar dan komentar-komentarnya tuh mewakili apa isi otaknya ya. Main sembarang menista orang, main sembarang mengkafirkan orang, mengharamkan orang, main sembarang hukum mati, darahnya halal. Itu kan menjelaskan bahwasanya otaknya tuh bahaya. Otaknya tuh, gue mau bilang bodoh, tapi takutnya gimana ya? Lanjut. Jadi bagaimana kehidupannya kita tidak mengetahui. Apakah beliau memang orang-orang suci? Kita juga tidak mengetahui. Apakah beliau adalah orang yang sakti dan sebagainya? Tidak diketahui. Tetapi banyak cerita bahwa beliau bisa terbang, beliau bisa teleportasi, beliau punya banyak karomah, ada kuburan yang tidak bisa dipindahkan, apa segala rupa. Ada banyak cerita seperti itu. Tetapi semuanya katanya tidak berdasarkan catatan historis atau apapun. Walaupun seperti itu, jamaahnya datang. Jadi jamaah datang ke sana berziarah hanya karena katanya di situ memang begitu. Dan luar biasanya apa? Ya tentu saja di situ ada infak. Apakah ini yang sebenarnya melatar belakangi propaganda para habib itu atau cerita yang lain? Makam Mbah Priuk di Jakarta Utara. Kita mengetahui bahwa makam itu keramat. Ribuan orang datang ke sana setiap tahunnya. Tapi guys, tidak semua Habib ya. Gua nggak setuju kalau semua Habib dibilang seperti itu. Ya guys. Tidak semua Habib. Gua bilangnya ada Habib yang memang beneran Habib ya. Tapi kebanyakan mereka juga nggak mau dibilang Habib biasanya ya. Dan gua mengatakan bahwasanya ini oknum aja ya. Oknum Habib. Oke lanjut. Bahkan pernah ada konflik dengan aparat setempat ketika makam itu akan digusur atau dipindahkan dan sebagainya. Kan begitu, FPI pada waktu itu juga turun tangan untuk bisa menyelamatkan makam itu. Ternyata ketahuan bahwa makam itu palsu. Makam Mbah Priuk yang sesungguhnya sudah dipindahkan karena dulunya sangat tidak terawat, tidak ada yang mau ngurusnya, karena itu dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, sedangkan yang sekarang jadi tempat berziarah orang banyak itu kosong, nggak ada apa-apanya, cuman batu nisan yang ditempatkan belakangan gitu. Nah, tetapi walaupun sudah ditempatkan belakangan dan itu terbukti tidak ada jenazahnya, tidak ada apapun di situ, tetapi orang-orang berziarah datang ke sana, lagi-lagi dengan infak yang luar biasa gitu. Nah, pada akhirnya juga kemarin-kemarin dari penyelidikannya mulai tahun 2010 sampai kemarin, termasuk juga melibatkan MUI, ternyata banyak di Indonesia itu makam-makam Habib palsu. Habib palsu. Jadi kalau misalkan kita lagi butuh duit nih, saya mohon maaf ya, kita lagi butuh duit, kita pesan ke tukang pigin batu nisan, Habib Anu bin Anu bin Anu bin Anu, tempelkan di tempat kosong, maka dalam kurang dari 1 tahun pasti akan mulai diziarahi, dan kita tinggal nempelin kotak kenceleng di situ, maka kotak kencelengnya pasti langsung penuh di situ. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah usaha apa-apa, tinggal meninggalkan aja di situ gitu. Ada kejadian seperti itu dan itu dikonfirmasi oleh pihak MUI. Datanya sudah real guys, dan ini sudah dikonfirmasi sama MUI ya. Artinya banyak banget orang oknum-oknum yang mengatasnamakan Habib ataupun mengatasnamakan ini ya pemuka agama melakukan hal seperti ini. Jadi hati-hati. Kan sengketa. Jadi lahan ini disengketakan dan mau disita oleh pemerintah atau oleh negara atau oleh siapa lah gitu ya. Nah, karena takut disita, maka di situ dikasih makam. Jadi makamnya dadakan dan itu adalah makam Habib Anu dan sebagainya gitu. Jadi nama Habib itu ternyata benar-benar menjual, ternyata benar-benar kuat dan bisa aja dijadikan bisnis. Saya tidak mengatakan semua Habib seperti itu, dan ini sekali lagi bukan sebuah kesimpulan, ini pertanyaan. Apakah itu semua nyata? Apakah kesimpulan bahwa upaya propaganda untuk menyebut Habib ini sangat luar biasa, Habib ini sangat jagoan, Habib ini sangat keramat, Habib ini sangat suci dan sebagainya terkait dengan bisnis makam-makam palsu itu? Karena harus digarisbawahi, di negara-negara Timur Tengah, pusat wilayah Islam atau wilayah Asia Selatan atau di Turki atau wilayah Afrika Utara yang menjadi basis orang-orang Islam, tidak ada Habib itu diistimewakan sampai derajatnya luar biasa kayak gini gitu, sampai kakinya dicium, itu cuma ada di Indonesia gitu. Dan itu yaitu gara-gara ada upaya propaganda secara sistematis untuk menjelaskan bahwa para Habib itu memang memiliki kemuliaan yang sangat lebih di Indonesia. Bahkan kemarin ada sengketa lahan makam atau sengketa makam sebenarnya. Jadi ini agak berbahaya ranah ini guys. Alhasil secara nggak sengaja gue masuk juga nih ke ranah ini. By the way, kita tuh perlu hati-hati ya. Gue juga agak takut sebenarnya dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan agama.
kalau sudah bermain bisnis ya, gue agak takut sih. Jujur, karena apa? Mereka ini bisa didoktrin ya, dimanipulasi otaknya ya. Orang-orang tuh bisa dimanipulasi otaknya dengan atas nama jihad. Dan orang-orang yang ilmunya tuh otaknya tuh nggak sering diasah ya, itu gampang banget untuk dimanipulasi dengan kata jihad. Karena apa? Gue lihat banyak banget orang yang dikit-dikit kafir, dikit-dikit haram, dikit-dikit itu bunuh, ini hukuman mati. Tapi apa? Mereka mengatasnamakan mereka tuh Islam, tapi jauh dari sifat Nabi. Ya, jauh banget. Kan Habib Lutfi itu mengatakan bahwa anak menantu dari Sri Sultan Hamengkubuwono II itu adalah seorang Habib. Dalam sejarahnya, yang menantunya itu bukan Habib, yang menantunya itu adalah Sumodiningrat. Tetapi Sumodiningrat itu kemudian diklaim bahwa itu adalah Habib, dan makamnya itu ada di Semarang. Nah, catatan sejarah menyebutkan bahwa makamnya itu ada di Jogja, sekitaran Jogja, dan bukan Habib, tetapi dikatakan bahwa itu adalah Habib. Jadi banyak orang yang akhirnya berziarah ke makam untuk menziarahi seorang yang konon adalah seorang Habib yang namanya adalah Sumodiningrat, dan dia adalah menantu dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini polemik, ini muncul. Jadi perdebatannya sekarang menjadi hebat. Jangan-jangan ini klaim makam palsu juga karena diziarahi banyak orang, padahal catatan sejarah menyebut bahwa makam aslinya ada di tempat yang lain. Nah, ini makanya sekarang Pak Habib Lutfi, maaf, silakan klarifikasi, silakan konfirmasi karena umat membutuhkan penjelasan ini. Jadi makam yang benar itu di mana? Karena makam yang satu itu kemudian diziarahi oleh banyak orang dan lumayan juga di situ infaknya gitu. Ya jangan-jangan seperti itu, ada indikasi-indikasi ke arah sana gitu. Pertanyaan. Makanya harus digarisbawahi kembali, ada semacam narasi yang menjelaskan bahwa propaganda para Habib itu harus suci, harus tulus, harus bersih dan sebagainya itu sebenarnya adalah ladang bisnis, diantaranya adalah ladang bisnis makam untuk ziarah. Apakah itu benar atau tidak, silakan klarifikasi karena sudah banyak makam-makam palsu dari Habib yang ketahuan. Kalau misalkan memang ternyata dari Habibnya tidak seperti itu, ya silakan yang ini ikut membantu untuk membersihkan Habib-Habib palsu dan makam-makam palsu itu gitu. Dan kalau misalkan Baraya mau konfirmasi langsung gitu ya, tapi Baraya tidak memiliki akses, ya udah jalan yang paling dekatnya sih sebenarnya sederhana. Baraya ikutin aja pengajian-pengajian para Habib di sekitar rumah Baraya yang biasanya ada gitu. Nah, kata teman saya, bukan kata saya, kata teman saya di situ itu suka kalau ikut pengajian di situ tuh harus beli tasbih sekian dari yayasan itu, harus beli kopea, harus beli sorban sekian dari yayasan itu. Kemudian harus ikut ziarah kubur yang harganya sekian, memang sudah ada tarif-tarifnya apa segala rupa gitu. Dan mau peci, mau tasbih, mau apa tidak boleh beli di tempat yang lain kecuali harus beli di tempat itu. Dan harganya tuh apakah itu benar mahal atau banget. tidak? Kalau memang benar, itu benar-benar kejahatan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena propaganda bahwa Habib itu suci dan sebagainya, yang itu sebenarnya agak menyimpang dari ajaran Islam, kemudian itu digunakan untuk meraup keuntungan, bikin makam palsu untuk dapat infak, bikin bisnis apa segala rupa kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti itu kalau benar ya. Tapi kalau memang benar-benar seperti itu, apa tindakan yang harus kita lakukan? Apakah kita memberangus para Habib? Oh jangan. Nanti karomahnya malah takut kena sama kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya sadarkan masyarakat, berikan penjelasan kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya. Menakutkan. Gue nggak heran sih. Banyak orang yang gampang dimanipulasi otaknya ya, gampang dibodoh-bodohin ya. Karena ya gue lihat aja di video-video gue aja, wow, banyak banget nih orang yang bisa dimanipulasi ya. Mereka tuh lebih mendahulukan emosinya duluan. Nah, jadi orang-orang yang pintar memanipulasi itu bisa memanfaatkan hal tersebut ya. Memancing emosinya terhadap sesuatu ya, guna mengendalikan emosi orang tersebut supaya terdoktrin dengan kata-kata orang-orang yang punya keahlian dalam memanipulasi otak manusia. Kenapa otak manusia itu? Kenapa dia itu bisa dimanipulasi? Karena otaknya tuh nggak diasah. Otaknya tuh mentok. Banyak banget orang di media sosial ini ya, yang gue perhatiin, akalnya itu cuman ada emosi aja. Tanpa dalil yang kuat dia mengatakan seperti itu. Bahkan mereka sampai berani untuk mengecap orang itu kafir, mengecap orang itu neraka, mengecap orang itu haram, mengecap orang itu darahnya halal. Orang-orang seperti ini kan gampang banget untuk dimanipulasi dengan orang-orang yang punya nama, yang punya gelar sebagai pemuka agama.
Ya, gue nggak heran. Karena apa? Di Al-Quran juga sudah tertulis dengan jelas bahwasanya banyak oknum-oknum ahli kitab itu yang membodoh-bodohi umat. Karena apa? Karena dia tahu umatnya itu tidak mengasah akalnya, tidak membaca, tidak ingin mencari tahu, tidak ingin apa ya? Dia hanya ingin menerima. Ya. Jadi ya gampang banget. Apalagi kita sudah punya gelar ya, sudah punya gelar pemuka agama, dan kita sudah dapat menarik simpatik dari orang-orang seperti itu. Wih, gampang banget memanipulasinya. Tinggal pakai ayat-ayat ini, ya dikemas dengan gimana gitu, langsung jihad, jihad, rah, rah, rah. Anjing, astagfirullah. Oke, demikian. Ya, terserah lu mau komentar apa, gua nggak peduli lagi ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.